Nah, kan si Martis ya. Martis, Tapi ya. yang buat di midlane juga bisa kan sebenarnya. Easy. MPL Singapura. Tapi kalau Benedetta ini juga jarang kelihatan ya. Lebih kayaknya mungkin EXP yang bantu setup aja. Tapi ya, draft BNP kembali dengan Nathan ya, yang di respect oleh tim Liquid ID. Kayak dibikin overthinking nggak sih tim Liquid ID-nya sama Nathan? Iya. Yang entah kenapa aku merasa tim Liquid ID kayak fine-fine aja sih untuk melepasin Nathan. Karena Widi main Lolita itu yang pertama. Wadah. Tapi alfanya juga di-deny. Ini respect seada-adanya ya. Ini diajak buat adu assassin. Kalau aku malah mikir sih, Aduh, ini bisa jadi bumerang nggak sih Om? Gak tau ya, aku merasa ini bisa jadi bumerang. benar, setuju. Kayak first pick-nya tim Liquid ID, mereka bisa bawa Matilda. Dan kalau nggak ada alfanya, Matildanya mau sama siapa? Iya, Bane kali ya buat dipasarkan ke Bane. Wah, jadi pasif dong Om play-nya. Wah, tetap chip di Bane juga. Masih ya. Tetap. Hidop power juga dengan chip dan bisa bermain dengan metode 4-1 ya. Yep. Ini kompetitif scene ya, dimana respect band terhadap sang lawan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dan terlihat dengan Alpha, Nathan, dan juga Joe. Berarti membuka lagi nih Yushinnya, Suyo-nya, bahkan Edith-nya. Matilda ada. Bahkan Gilali bisa dipakai juga. Wah ini kalau aku Terlalu jadi banyak ya. aku di kubu Ararki, aku merasa mereka kayaknya lepasin aja Matilda dan Suyo, adu aja. Karena yang pertama Matildanya udah gak bakal bareng sama Alpha. Yang kedua Suyo itu masih bisa direspon, ada Nolan juga sama seperti mereka nggak mau. Suyo terlalu power, apalagi di tangan Fabian sepertinya. Ya, tidak ada pengambilan resiko sama sekali ya. Yep. Bane hero yang pasti bisa memberikan damage besar terutama di early game Suyo yang sudah tiada sekarang. Tapi Matilda memang bisa diambil, tapi tanpa partner yang memadai juga. Betul. Tanpa Alpha yang memang di-ban sendiri dari tim Liquid ID. Tapi Mau pas buka kalau sekarang udah atau gitu ambil, tapi mereka bisa ngambil Matildanya. Tanpa Alpha. Tanpa Alpha tapi gini, Obvious ini masih efektif sama dengan Matilda. Iya, Oke. sekarang bakal mungkin nasibnya berbeda ya. Betul. Aku merasa kayaknya Zushin di sini bakal jadi posisi yang tepat. Karena terbuka banyak Iya sih. hero-hero yang tentunya masih bisa di ini ya, masih bisa diganggu juga dengan Zushin. Zushin plus 1 Mobius itu kayaknya bakal jadi dynamic duo yang mematikan banget nanti dalam tim fight objektif. Atau Edith lagi. Jadi lumayan di respect ya. Dan Kofi ya. Wow, ini lebih mengerikan ya. Ya, kombo-komboan Matildanya diambil dulu. Iya, untuk menyelamatkan diri juga dan Bane Ih, dan Harith ini lagi. cepet banget loh. Berarti ya mereka Wow. udah bener tahu banget mau ngapain, tapi tinggal eksekusinya aja. Aku malah berarti. mikir tapi kalau seandainya memang udah tahu giftnya jaraknya jauh banget, Pove-nya juga bisa ganggu di depan. Dan hari ini close combat material, menurutku aku merasa kayak kenapa nggak ambil hero range jarak jauh yang emang punya power fight di late game kayak Cecilion? Bisa. Masih ada Kebuka opsi ya? untuk mid lane-nya. Kalau buat Cecil, Kalau buat orang review, tapi B. ya Hayabusa akhirnya kita Wow. akan melihat Hayabusa yang bermain berhadapan dengan fighter nih sekarang. Assassin Bane. versus fighter Bane. Dan Bane bukan tipikal fighter yang memang tebal ya. Oh, Ya. Hilda jadi band. Assassin muncul di streak dari Hilda untuk Aran ya, yang ditutup sekarang. Oke, Franco. Ini kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari Franco, Ruby, Raja Beatrix juga. Itu bakal annoying banget soalnya. Hayabusanya bakal jadi eksekutor yang tentunya tinggal melanjutkan tugas dari Raja Beatrix tersebut. Keren ya, di jersey-nya Rarky ada Samsung Galaxy. Wow. Wih, bisa tiba-tiba ke situ nih. Salmok tadi kena zoom soalnya. Oke, lagi last band yang akan menentukan bandnya ke arah mana. Tiket M Series di depan mata buat kedua belah tim ini masalahnya. Oke, dan bandnya adalah Paramis. Kita lihat dulu ya. Kalau dieliminasi. Dan surprise kah? Kalau surprise kayaknya emang tujuannya itu sih. Aja mungkin. Gajah, Franco. Oke. Ya. Gajah Franco yang di ban. Gak ada Itu surprise dia. juga. Ini bisa ambil Beatrix sih sekarang ya. Kalau aku Tigreal. Lagi dulu. Tapi ya nggak tahu sih. Ya Apa optional lah. golden apa dibuat Skylar? Aku Buat ngerasa Skylar ya, antara Matrix Bruno masih oke. ya kayaknya last pick aja sih untuk Skylar, Oke. masih ada Beatrix juga. Tentunya bisa jadi opsi yang manis. Tigreal Karena atau menurutku Ruby? sekarang Ruby kayaknya. Ruby ya? Ruby kayaknya lebih oke Aku sih. juga ngeliat Ruby sih kayaknya nih yang bisa dimanfaatkan oleh Idok.
masih belum terlihat hero keempatnya akan mengarah kemana, karena kebetulan ada tim Liquid ID juga mid dan juga EXP-nya harusnya masih belum kelihatan. Atau ambil Angelanya. Khalid Bisa combo sama Focus. Tapi Khalid, Romer untuk tim fight terus-terusan. Oh wah, Wow, men. Khalid Romer oh. Kali drama. Tapi bedanya sekarang nggak ada cowok. Jadi nggak bakal ada rupuk damage yang sedikit Tapi mengganggu. tetap nih. Matilda? Menurutku kali Romer ini lumayan susah buat bisa catch up dengan Matilda. Jadi kalau Gatot Kaca gimana buat EXP? Aran. Gatot Kaca plus Valen. Nah, Itu kayaknya bakal jadi perfect Loh, kalau ada dua hero combination. tebal lagi dia tim Liquid, mereka jauh lebih di full kan. iya. Gatot Kaca contohnya yang Yap. mungkin bisa jump ke backline-nya juga untuk Oke. mengincar ke arah Yip, walaupun memang gak cancel kalau dia lagi roll manipulation, tapi at least ada galactic power lock. Gila. Oke. Final toss nih ya. Iya. Dari tim Liquid ID penentuan match point mereka. Hylos. Back to basic. Hero kuda dan Aurora. Ini adalah hero yang tentu bisa meng-cancel gerakan dari Khalid ketika dia sedang hormat dengan Senga. Oke, tapi kayak minim ya sisinya nggak terlalu banyak ya dari tim Liquid ID. Cloud kah? Aku melihat Cloud di sini. Nyari tahu. Kyler. Hero dengan Dimension Sword, Golden Staff, Hero Attack Speed, tapi Wow. Lunox akan bergantung kepada Hayabusa. Tim fight 5 harus dijalankan oleh RRQ. Oke, so ini dia game terakhir kali ini, penentuan siapa yang akan langsung melaju ke M Series di Malaysia M6. So, final prediction dari para panelis, Profesor KB, Tim Liquid. kamu, tim Liquid, dan juga Om Wawa. Saya benci kali Romer, So, RRQ. tapi tadi ya dua untuk tim Liquid dan satu untuk RRQ Hoshi, dan sekarang mereka yang akan membuktikan semuanya bersama Liv Gojol dan juga Papolong. Yup, game yang kelima. Pembuktian untuk bisa mendapatkan tiket pertama menuju ke M6 World Championship. Siapakah yang akan dapatin tiket terlebih dulu dan siapakah yang akan turun? Oke, kalau begitu Eldorado, kira-kira yang akan menang tim Liquid atau RRQ? RRQ atau tim Liquid? Ya wes, kalau begitu terakhir di malam hari ini, Eldorado, mana suaranya? Let's go. Land of Down. Subjugian versus Mafia. Beat dan Hayabusa yang akhirnya keluar. Terus Smelar Lunox. Ini buka lagi full hero dari Smelar ya. Bukan hanya bisa marksman, namun kayak magical damage pun siap. Yep. Dan dengan Hayabusa mungkin pick off-nya akan berjalan lebih manis untuk Marathi. Walaupun jarang-jarang ya. Jarang banget kita lihat sekali lagi. Tapi hey, Sujujin berarti mendapatkan karena Matilda, dan coba lihat mereka masih ingin lebih. Kemana membagikan Fabian? Awal yang baik untuk RRQ. Dan 2 poin kill plus jungle yang sekarang diinvasi membuat Hayabusa dari Sutsujin ada di level 4 of Iron. Oke, Iron akan ada shadow kill di mana sekarang 3 poin kill di awal. Dihancurkan early game yang begitu agresif. 1400 gold masuk langsung ke kantong RRQ. Wah, kenyang banget sih Sujujin. Nikmat banget. Hanya tinggal melanjutkan saja. Red Turtle mungkin masih akan menjadi milik mereka. Ya setup ya. Mungkin kita tahu Factor akan selalu lebih enak. Assassin akan lumayan under, namun kali ini berbeda. Assassin yang dapetin 3 poin kill di awal, gua rasa bakal berani kontes. Ya, bahkan sekarang wow, Sujujin. Woi. Tapi Idok kembali mencari korban di tempat beberapa Fabian untuk kedua kalinya. Lejap sang ketiga, Sujujin masih berhasil menggocek YSKL. Mundur ke tempat yang lain, Aran sudah mulai join, dan Widi di area tengah siap untuk bisa memberikan bantuannya. 4 poin kill, oh my god, di menit yang kedua. Ini dahsyat banget pastinya snowball powernya nanti. Ya sekarang udah ada level 4 juga untuk Dairon dan juga Rins. Harusnya Turtle gak akan dibiarkan secara free. Yap, di bagian sepertinya sudah akan kembali menuju ke dalam pertempuran, tapi Idok kali ini menjadi pagar yang begitu sulit untuk dilewati, dan Dairatnya menjadi pagar kedua, di mana dirinya pun langsung siap untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya, di mana Aran terus sekarang PJ udah diaktifkan, bahkan sekarang Dairat pun berhasil langsung dihancurkan, tapi Sujujin kembali hadir siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Akankah ada keluar shadow kill? Tidak, ternyata. Harus berpuas dengan Turtle pertama yang disecure sebagai assassin versus fighter. Sudah menjadi keunggulan yang sangat-sangat terlihat juga untuk RRQ, hampir 2000 gold. Beda satu level sekarang, Skylar 85, energi 4 nikmat untuk keseluruhan pemain Aran. Ini
dia perbedaan dari Turtle yang didapatkan. Sharing dari experience yang terlihat mutlak dan sekarang maju Wah, lagi. Sun Sujinnya siap maju lagi. Ada pergerakan kuat Shadow Killman belum terlihat, namun hidup di tempat berbeda ditabrak oleh Deadly Catch. Tidak semudah itu. Masih bisa lepas tadi dari Shadow Kill dan Fabian. Ini masih bisa farming lagi karena dia dapat Iya. 2 point kill juga. Dan melawan keuntungan juga, di mana Arannya dihajar oleh Dairan. Diusir sekarang. Kasih ya, dan free untuk farming juga. Kita support gameplay dari Greedy. Gak bisa terlalu agresif, gak bisa nge-speed dari What? Ada satu reward manipulation dikeluarkan. Zaman Force terlihat Idok mulai mendekat ke area mid. cukup cepat pakai hits. Yap, Ya, signal itu. oke, Circling Eagle dikeluarkan pula. Sementara sekarang Luno di bagian bawah siap untuk bisa melawan Platingan. Kepada Wai Dairannya diajar oleh 2 orang sekaligus. Bisakah dia bertahan Dairan? Ada 2 player di belakangnya siap untuk bisa menghancurkan pergerakan, tapi butuh waktu yang cukup banyak. Satu terakhirnya Dairan gagal. Namun di bagian bawah RRQ berhasil menumbangkan Karol tertarannya. Wah, pertukaran ke arah Tarat ini gak bagus harusnya. Karena di bawah menit 5 juga agresivitas dari RRQ bisa jadi tak terhenti. Tapi Liquid, mereka selalu bisa mencari celah. Poin killnya sekarang sama. Oke, Apian di atas berusaha untuk bisa melawan platingan. Hanya saja rotasi cepat dilakukan oleh RRQ. Harusnya masih bisa aman lagi. Tidak ada pertukaran Tarat. Hunter Strike di item pertama dari Sutsujin. Wait, terkena. Ada satu cross freeze. Glacier tadi dikeluarkan pula, tapi Idok dengan satu ranking sentrum dia pun harus pergi untuk menyelamatkan diri. Next item, Pirsa sepertinya Sutsujin cukup pede dengan 4 poin kill di awal. Sebagai war power yang cukup dari menang level. Pirsa Sutsujin jarang terlihat ini. Walaupun memang Bin tipikal dari farmer, tipikal yang akan paling juga. Tapi kita tahu, setup. Ada Circling Eagle mendekat. Deadly Catch dikeluarkan range-nya. Menjadi korban walaupun Wiji kali ini menjadi korban pula, namun sekarang dengan zaman botol langsung dikeluarkan pula. Hiroshiki Flicker ke tempatnya berbeda. Balik lagi. Dikejar oleh Sutsujin. Berhasil dilakukan. Yeskel dan juga Aran masih berhasil untuk kabur. 3 player tersisa. 2 poin kill plus Turtle. Keuntungan yang sangat-sangat banyak berhasil didapatkan oleh RRQ. Lihat goldnya selalu ada di RRQ 2500. Angka yang sangat berbahaya di menit kelima. Snapcaster dari Sutsujin sudah ada isi 1. Sudah diisi 1 nih ya. 10 stack sekarang ada di dalam tubuh dari Sutsujin. Aran mulai mendekat. Mereka memanggil tadi berapa rekannya. Oh, ini sampai hidungnya pakai Thunderbelt. Item scaling di roamer. Yang artinya RRQ cukup pede nih nanti dari late game. Mungkin kayaknya masalah di bagian depan. Ini Lunoknya enak banget loh. Unggul ada-adanya. Sementara dari Iron Shiki sendiri belum tepat emang benar bisa dikonvert menjadi 1 item jadi. Bawa farming dulu ikut. Mereka nggak boleh bermain di bawah dekoran. Nggak bisa selalu team fight dan team fight karena dari area RRQ ini nggak main-main. Mereka punya Yip, mereka punya kalian. Area of effect yang begitu luas dan begitu sakit. Harusnya belum bisa ditahan di awal. Derins terus memberikan tekanan kepada pemain dari tim Liquid. SKM siap bersama memberikan bantuan. Daira melihat dari kejauhan bersama dengan Idok. Marco masih aman, masih bisa disegel juga. 1 level saja perbedaan. Tapi karena Assassin Invasion banget kuat, langsung hilang 1, 2, hampir 3. Kita pakai Quad Shadow. Bayangkan dengan Quad Shadow dan Flame Retribution juga nih, jangan dilupakan. Deal damage yang dimana make sure damage akan cukup, belum lagi dengan Warcry. Turtle ketiga, akankah menjadi perfect objektif? Akhirnya ada satu part yang jadi yang bisa dikonvert. Stalion sekarang dimiliki oleh Arin oleh Rezeki. Tapi ratingnya bikin oleh Suzuki. Bus besar. Wehey, Circling Eagle udah dikeluarkan, namun sekarang ditabrak oleh Dairan. Coba untuk kebuka vision aja dan Aram udah setengah HP. Tapi Harushiki pun siap untuk bisa memberikan bantuannya. Lihat, Skylar hampir saja bisa mendapatkan ke arah dari Harushiki, tapi sekarang pertempuran kembali di 2 titik. Dengan zaman Force udah langsung dikeluarkan, pertempuran yang kembali tidak adil karena pemain dari tim Liquid sudah berhasil dihancurkan 1 persatu dan Naroki Osi. Badan-badan mendominasi, menyisakan 2 player saja. Perfect Turtle didapatkan. RRQ kali ini memantapkan keunggulan 5.000 gold, bahkan membongkar Alter Turret di bagian mid lane. Wow, RRQ telah bangkit. Mereka siap untuk menghancurkan pasukan berkuda. Wow, ini Turret hilang. Bakal jadi game cepat kah? RRQ mereka mendominasi sejak early game, bahkan dari menit pertama mereka sudah unggul. Dan Skylar ini senjata yang paling mematikan.
sudah mulai terlihat. Jadi kalau begitu, mereka masih tertinggal liquid. Mereka belum bisa makan banyak kan. Sementara perbedaan gol yang sudah makin jauh menunjukkan Rocky banget. Kalau gol ini angka yang gede banget. Ini baru menit 8 loh. Inner tiba udah hilang. Mungkin sisi positifnya ada Magic Sentry nanti. Ada tim liquid untuk membuka visionnya. Sekarang mereka sudah harus berkumpul, tidak boleh berpisah. Ya. Nah, sekarang coba lihat dari Widi. Gak bisa maju juga, bener-bener gokil lah. Itu bakal jadi mata sekarang untuk Araki. Dia kan ada di depan, quick guard bisa tampak lagi darahnya. Pulang tempo dari Araki ini membuat liquid akan berbagi paru. Nih, pergerakan dari Papian yang masih berusaha bisa melawan Farbenga, tapi dirinya sekarang tertinggal 3 level. 3 level. Kencang banget sih. Mungkin kita bisa bahas untuk defensifnya sekarang. Karena kalau offense, gua rasa bakal berat banget. Ada defender dari mereka bisa mengandalkan dari camp sebetulnya. Kalau skill dari dia has comeback, tapi masalahnya sih kecil. Gak akan tinggal dia. Hot shadow-nya ini akan menjadi masalah. Karena dia has mungkin nanti apa? Cukup rendah mereka menunggu kehadiran dari Lord karena Lord ini akan membantu mendobrak lagi pertahanan. Investasi bisa mereka dapatkan. Kalau emang bagaimana setup mereka sangat baik. Kalau semuanya lancar, udah start ya. Ini bukan hanya sekedar ini. Lord yang pertama, ini bakal jadi Lord yang cepat. Scalar dengan darkeningnya dan yes, Lord pertama untuk RRQ cepat banget. Tapi Rino tabrak dari RRQ bagus banget. Mereka berperjalanan perannya. Kemarin bagi belakang antara Rins dan juga Hayabusa ini udah banget. Untuk bisa menjadi eksekutor. Udah jadi hantam Iverson, Paladin, udah terputuskan ini baca pasti cukup 9.000 sendiri. Coba gimana itu caranya, bahkan ke arah siapapun gua rasa cukup sekarang. Namun Harit dari Iron City juga udah bisa berdansa, jangan lupakan itu. Wah sekalian dia siap mode 2 ultimate dan gua rasa 2 ultimate ini bisa langsung membakar loh ya ke Iron City atau GS. Siap untuk bisa menghancurkan dan juga menabrak lagi. Di bawah masih mulai hilang. Di atas Lord akan bergerak masuk Sujin. Quad Shadow mundur lagi. Dari sekarang mungkin masih bisa membeli waktu juga. Pinter. Di item ketiga mau tidak mau Fabian, dia butuh defensive item. Skill dari Vince ini udah sakit banget. Lihat war HP dari Aran yang bocor terus menerus. Untungnya telah ada, tapi sekarang konsili pun udah terlihat. Coba lihat akan seperti apa lagi Aran. Kehilangan begitu banyak HP-nya. Ada satu Frost Priest tadi dikeluarkan di area atas, mereka berhasil kan, tapi sekarang Ludoknya boleh maju ke bagian terdepan. Winnie-nya kehilangan banyak HP, tapi Hidoknya boleh bekerja lagi. Aran kembali pilih ke dalam pemain tim lagi bakal terus sekarang ada 2 player berhasil dihancurkan, tapi Hidoknya berhasil dihancur bola. Godlike dipilihkan oleh Sujin, mereka siap untuk menghantam balik dan mendapatkan 1 tiket pertama. Oh my god, Direct dihilangkan, tidak sempat, tapi masih ada SKL sendirian. One Bidan akan masuk dan harusnya sesaat lagi. Oh my god, tiket pertama akan bisa diserahkan untuk raja dari segala raja RRQ.